Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Nindita Fadia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahfud Asyari selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan materi ini. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai konsep marginal dalam ekonomi. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai konsep marginal dalam ekonomi. Konsep marginal merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam ilmu ekonomi karena digunakan untuk menganalisis perubahan tambahan yang terjadi akibat adanya penambahan satu unit aktivitas ekonomi tertentu. Baik perusahaan, konsumen, maupun pemerintah sering menggunakan konsep marginal sebagai dasar dalam mengambil keputusan ekonomi yang lebih efektif dan efisien. Sebelum membahas lebih jauh, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui materi ini. Pertama, memahami pengertian konsep marginal. Kedua, mengetahui berbagai jenis konsep marginal yang digunakan dalam ilmu ekonomi. Ketiga, memahami penerapan konsep marginal dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Dan yang terakhir, memahami manfaat konsep marginal dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, istilah marginal berarti tambahan atau perubahan tambahan. Dalam ilmu ekonomi, konsep marginal digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi akibat penambahan satu unit input, output, konsumsi, atau aktivitas ekonomi lainnya. Dengan kata lain, konsep marginal tidak melihat jumlah keseluruhan, melainkan berfokus pada perubahan tambahan yang muncul karena adanya satu unit tambahan. Sebagai contoh sederhana, ketika sebuah perusahaan menambah produksi satu unit barang, perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan dan mungkin memperoleh pendapatan tambahan. Tambahan biaya dan tambahan pendapatan tersebut merupakan nilai marginal. Oleh karena itu, konsep marginal menjadi alat yang sangat berguna untuk menentukan apakah suatu keputusan layak dilakukan atau tidak. Dalam ekonomi, terdapat beberapa jenis konsep marginal yang sering digunakan, yaitu biaya marginal, permintaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, konsumsi marginal, dan tabungan marginal. Keenam konsep tersebut akan kita bahas satu persatu. Jenis pertama adalah biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal merupakan tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit barang atau jasa tambahan. Konsep ini sangat penting bagi perusahaan karena setiap peningkatan produksi biasanya memerlukan tambahan biaya, baik untuk bahan baku, tenaga kerja, listrik, maupun faktor produksi lainnya. Sebagai contoh, sebuah pabrik memproduksi 100 unit barang. Ketika perusahaan memutuskan untuk menambah produksi menjadi 101 unit, ternyata diperlukan tambahan biaya sebesar Rp50.000. Tambahan biaya tersebut disebut biaya marginal. Informasi mengenai biaya marginal membantu perusahaan menentukan apakah penambahan produksi masih menguntungkan atau justru menambah beban biaya yang terlalu besar. Selanjutnya adalah penerimaan marginal atau marginal revenue. Penerimaan marginal merupakan tambahan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan satu unit barang tambahan. Jika biaya marginal menunjukkan tambahan biaya, maka penerimaan marginal menunjukkan tambahan pendapatan. Misalnya, sebuah perusahaan berhasil menjual satu unit barang tambahan dan memperoleh tambahan penerimaan sebesar Rp100.000. Nilai tersebut merupakan penerimaan marginal. Dalam praktiknya, perusahaan sering membandingkan biaya marginal dengan penerimaan marginal. Jika penerimaan marginal lebih besar daripada biaya marginal, maka penambahan produksi masih memberikan keuntungan. Sebaliknya, jika biaya marginal lebih besar daripada penerimaan marginal, perusahaan perlu mempertimbangkan kembali keputusan untuk meningkatkan produksi. Konsep berikutnya adalah utilitas marginal atau marginal utility. Utilitas marginal adalah tambahan kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi satu unit barang atau jasa tambahan. Konsep ini berkaitan erat dengan perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang sedang sangat haus. Ketika ia meminum segelas air, pertama, tingkat kepuasan yang diperoleh sangat tinggi.
Setelah itu, ia meminum gelas kedua. Kepuasan yang diperoleh masih ada, tetapi tidak sebesar gelas pertama. Ketika meminum gelas ketiga dan seterusnya, tambahan kepuasan yang diperoleh akan semakin berkurang. Fenomena ini dikenal sebagai hukum utilitas marginal yang semakin menurun atau law of diminishing marginal utility. Teori ini menjelaskan bahwa semakin banyak satu barang yang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan cenderung menurun. Selanjutnya adalah produk marginal atau marginal product. Produk marginal merupakan tambahan output yang dihasilkan akibat penambahan satu unit faktor produksi, misalnya tenaga kerja, mesin, atau modal. Sebagai contoh, sebuah usaha kecil memperkerjakan satu orang pekerja tambahan. Setelah adanya penambahan tenaga kerja tersebut, jumlah barang yang diproduksi meningkat dari 100 unit menjadi 120 unit. Tambahan 20 unit produksi tersebut disebut produk marginal. Melalui konsep ini, perusahaan dapat mengetahui seberapa produktif faktor-faktor produksi yang digunakan dan menentukan kombinasi faktor produksi yang paling efisien. Berikutnya adalah konsumsi marginal atau marginal propensity to consume atau MPC. Konsumsi marginal menunjukkan seberapa besar tambahan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Konsep ini banyak digunakan dalam ekonomi makro untuk memahami perilaku masyarakat dalam membelanjakan pendapatannya. Sebagai contoh, seseorang memperoleh tambahan pendapatan sebesar 2 juta rupiah. Dari tambahan pendapatan tersebut, 700 ribu rupiah digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisanya tidak dibelanjakan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tambahan pendapatan digunakan untuk konsumsi. Semakin besar kecenderungan seseorang untuk membelanjakan tambahan pendapatannya, maka semakin tinggi nilai konsumsi marginalnya. Jenis konsep marginal yang terakhir adalah tabungan marginal atau marginal propensity to save atau MPS. Tabungan marginal menunjukkan seberapa besar tambahan pendapatan yang disimpan atau ditabung. Masih menggunakan contoh sebelumnya, jika seseorang memperoleh tambahan pendapatan sebesar 1 juta rupiah dan 300 ribu rupiah disimpan sebagai tabungan, maka 300 ribu rupiah tersebut merupakan bagian dari tabungan marginal. Konsep ini penting karena tabungan masyarakat dapat menjadi sumber investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan. Konsumsi marginal dan tabungan marginal memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika seseorang memperoleh tambahan pendapatan, pada umumnya pendapatan tersebut akan digunakan untuk dua tujuan utama, yaitu konsumsi dan tabungan. Semakin besar bagian yang digunakan untuk konsumsi, maka semakin kecil bagian yang ditabung. Sebaliknya, semakin besar bagian yang ditabung, maka semakin kecil bagian yang digunakan untuk konsumsi. Oleh karena itu, kedua konsep ini selalu dianalisis secara bersamaan dalam ekonomi makro. Setelah membahas berbagai jenis konsep marginal, dapat kita pahami bahwa konsep ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan ekonomi. Bagi perusahaan, konsep marginal membantu menentukan jumlah produksi yang optimal, mengukur efisiensi penggunaan faktor produksi, serta menentukan strategi untuk memperoleh keuntungan maksimal bagi konsumen. Bagi konsumen, konsep marginal membantu memahami pola konsumsi dan kepuasan yang diperoleh dari penggunaan barang dan jasa. Sedangkan bagi pemerintah, konsep marginal dapat digunakan untuk memahami perilaku ekonomi masyarakat dan merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa konsep marginal merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur perubahan tambahan yang terjadi akibat adanya penambahan satu unit aktivitas ekonomi. Konsep marginal terdiri dari nilai marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, konsumsi marginal, dan tabungan marginal. Masing-masing konsep memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk membantu individu maupun perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi yang lebih rasional dan efisien. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.